Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo. Malam. Oke, jadi malam ini kita bakal ngelanjutin materi akuntansi yang 2 minggu yang lalu udah dibahas sama Kak Sasha sama Kak Mede. Nah, malam ini kita bakal bahas tentang siklus akuntansi. Sebelumnya, malam ini kalian bakal ditemenin sama aku, Mufid, sama Kak Sasha. Ya guys, hai guys. Oke, lanjut. Jadi malam ini kita bakal ada 3 agenda, ada 3 aktivitas. Yang pertama kita bakal bahas tentang apa itu basis kas. Sebelumnya kita doa dulu ya. Oke. Doa dipersilakan. Oke, jadi malam ini kita bakal ada 3 aktivitas, ada 3 agenda. Yang pertama kita bakal bahas apa itu basis kas sama basis akrual dalam pencatatan akuntansi ya. Kemudian kita bakal bahas siklus akuntansi dari awal sampai akhir untuk yang perusahaan jasa, sama nanti agenda ketiga kita ada latihan soal. Oke, lanjut langsung ke materi pertama, yaitu basis kas sama basis akrual. Sebelumnya aku mau nanya deh, di sini ada yang kelas 12 IPS nggak? Atau dapat akuntansi? Ada nggak? Ada nggak? Coba jawab. Yang lain? Nah, aku mau nanya, kalian udah belajar tentang ini belum? Tentang basis kas sama basis akrual? Udah belajar apa belum? Atau tahu nggak basis kas itu apa, basis akrual itu apa? Oke, nggak apa-apa. Jadi malam ini kita bakal belajar tentang itu ya.
Nah, jadi ada dua tipe, ada dua basis dalam pencatatan akuntansi. Yang pertama ada basis kas. Ya, sesuai sama namanya, basis kas adalah tipe pencatatan akuntansi di mana pencatatan beban sama pendapatannya dilakukan ketika transaksi tersebut melibatkan akun kas. Jadi itu aja sih yang harus diperhatiin dari basis kas ini. Karena ya dia namanya basis kas, ya pasti dia itu dicatat ketika transaksi tersebut melibatkan akun kas. Kemudian basis akrual. Basis akrual adalah tipe pencatatan akuntansi di mana pencatatannya dilakukan ketika beban sudah terjadi dan pendapatan sudah didapatkan. Ini tanpa memedulikan ada akun kas atau enggak. Nah, untuk contoh-contohnya aku mau nunjukin ini. Sebentar. Nah, di sini ada beberapa contoh transaksi. Nanti kita bakal nentuin basis kas, pencatatan basis kasnya bakal kayak gimana, pencatatan basis akrualnya bakal kayak gimana. Nah, di sini ada yang pertama, perusahaan membeli peralatan sebesar 10 juta dibayar kredit. Nah, ini kalian pasti udah tahu kan gimana cara menganalisisnya, akun-akun apa aja yang terlibat dalam transaksi ini. Kemarin udah dijelasin kan sama Kak Sasha dan Kak Mede. Nah, kemudian tentang bagaimana pencatatan menggunakan basis kas sama basis akrualnya kayak gini. Jadi basis kasnya itu nggak ada karena perusahaan membeli peralatan sebesar 10 juta dibayar kredit. Jadi perusahaan itu kan belum ngeluarin kasnya. Jadi sesuai sama pengertian dari basis kas tadi, untuk transaksi ini nggak ada basis kasnya, nggak ada pencatatan basis kasnya. Jadi pencatatannya itu bakal muncul ketika udah dicicil. Misal ini kan perusahaan membeli peralatan sebesar 10 juta dibayar kredit. Nah, pada hari berikutnya perusahaan membayar 5 juta. Nah, itu kan kasnya bakal berkurang 5 juta tuh. Nah, itu baru bakal ditulis menggunakan basis kas ini. Nah, selanjutnya kalau basis akrualnya ini seperti yang biasa kalian pelajari sih. Karena perusahaan membeli peralatan sebanyak 10 juta, ya peralatannya bakal nambah 10 juta, yaitu di debit sama utang bakal ada di kredit. Nah, lanjut. Oh ya, jadi ingat ya, untuk basis kas, akun utang itu nggak ada. Karena akun utang kan dia ya nambah utang aja, kasnya nggak berkurang. Jadi nggak ada di, utang itu nggak ada di basis kas. Dan ini ada lawannya utang, yaitu piutang. Perusahaan telah melakukan jasa kepada pelanggan, namun pelanggan belum membayar. Jadi ini ada pendapatan yang masih harus diterima. Basis kasnya nggak ada. Kenapa? Karena yang nambah itu piutang. Kasnya belum nambah, kasnya belum berubah. Kasnya bakal ada ketika pelanggan itu udah membayar si piutangnya. Itu. Kemudian basis akrualnya kayak biasanya, yaitu piutangnya nambah dan pendapatan jasanya juga nambah. Aku mau nanya deh, kenapa pendapatannya ada di sebelah kredit? Kayak gini kan nunjukin kalau piutangnya itu ada di debit, kemudian pendapatan jasanya ada di kredit ya. Kemarin kan kalian udah belajar analisis transaksi sama Kak Sasha sama Kak Mede. Nah, kenapa pendapatan jasanya ada di kredit, sedangkan piutangnya itu ada di debit? Ayo jawab. Jawab di chat nggak apa-apa. Kalau mau ngomong juga nggak apa-apa. Siapa yang mau ngomong? Karena akan besok pada pengeluaran kamu membayar piutang di debit. Gimana?
siapa yang jawab? Ya, karena kan kita harus ingat lagi ya yang kemarin ada 3 akun yang bakal memengaruhi modal. Sebelumnya persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, modal itu kan dipengaruhi sama 3 akun. Ada pendapatan, ada privilege, sama ada biaya atau beban. Nah, pendapatan kan dia sifatnya menambah modal. Sedangkan modal itu ada di kredit, ada di sebelah kiri. Makanya pendapatan jasa itu saldo normalnya ada di sebelah kiri. Nah, lanjut. Ini juga sebenarnya udah pernah dibahas sama Kak Sasha. Jadi perusahaan menerima pendapatan diterima di muka atas jasa yang akan dikerjakan esok hari. Jadi ini tuh istilahnya kayak dia dapat DP, kan jasanya belum dilakukan, tapi dia udah dapat uang muka gitu. Nah, pencatatannya kayak gimana? Pencatatan kasnya ada, pencatatan akrualnya ada, tapi pencatatannya beda. Nah, jadi kalau ngomongin kas, dia itu kan menganggap pendapatan sama biaya ketika transaksi tersebut udah melibatkan akun kas. Nah, jadi dalam basis kas langsung ditulis kasnya bertambah, kemudian pendapatannya juga bertambah. Balik lagi ke yang tadi, kan kalau ngomongin basis kas, pendapatan sama biaya itu dicatat ketika transaksi tersebut udah melibatkan akun kas. Nah, ini kan dia udah mendapatkan pendapatan diterima di muka. Jadi bakal ada kas yang masuk kan. Jadi kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Nah, basis akrualnya beda. Jadi kasnya itu bakal bertambah, tapi untuk kreditnya itu bukan pendapatannya yang bertambah, tetapi pendapatan diterima di muka. Ada yang tahu nggak bedanya pendapatan sama bedanya apa? Ya, pendapatan diterima di muka itu kenapa bisa dikredit? Apakah dia utang, apakah dia modal, apakah dia nambah modal, atau dia ngurangin modal? Siapa yang mau jawab? Ini beda ya pendapatan sama pendapatan diterima di muka. Kayak ada yang mau jawab nggak? Kemarin yang ngikutin kelasnya Kak Mede sama Kak Sasha harusnya tahu sih. Ya, jadi Ataya benar ya. Dia masuk ke utang. Kenapa? Karena kan ya itu jawaban Zizi udah lengkap ya. Pendapatan diterima di muka itu sama dengan utang. Karena kita sudah dibayar, tapi kita belum memberikan jasa. Jadi kita berhutang kepada kliennya. Jadi gitu ya jawabannya. Dan biasanya kalau kalian di mana? Di SMA, kalian bakal make basis kas atau basis akrual. Kalau misal ada transaksi kayak gini, menerima pendapatan diterima di muka atas jasa yang akan dikerjakan esok hari. Itu kalian makainya basis kas apa basis akrual? Atau nggak ada pendapatan diterima di muka? Oh ya, jadi udah benar ya pakai akrual. Nah, yang keempat itu ada tentang sewa dibayar di muka. Jadi transaksinya itu
perusahaan membayar sewa dibayar di muka sebesar 50 juta untuk 1 tahun. Nah, basis kas sama basis akrualnya bakal beda. Balik lagi ke pengertian tadi, basis kas, pendapatan sama biaya itu dianggap atau dicatat ketika udah melibatkan akun kas. Karena ini dia udah membayar sebesar 50 juta, jadi pada saat itu juga biaya itu dianggap. Padahal ini masih biaya dibayar di muka ya. Biaya sewa dibayar di muka untuk 1 tahun. Jadi sebenarnya kan biayanya itu belum terjadi, tapi udah dibayar di muka. Nah, itu bedanya bakal di basis kas sama basis akrualnya. Untuk basis kasnya, beban sewa itu bakal nambah 50 juta, kasnya bakal berkurang 50 juta. Jadi dia langsung ditulis sebagai beban sewa. Karena tadi bebannya udah langsung dianggap, karena dia udah melibatkan akun kas. Nah, untuk basis akrual, kan pencatatan biaya dan pendapatan itu dilakukan ketika pendapatan itu udah diberikan jasanya sama biayanya udah terjadi. Jadi di sini bakal ditulis sewa dibayar di muka 50 juta dan kas berkurang 50 juta. Nah, sewa dibayar di muka ini merupakan akun harta ya. Jadi dia letaknya ada di debit, saldo normalnya. Nah, untuk contoh, nanti ini bakal nyambung ke jurnal penyesuaian ya. Nah, ini kan perusahaan membayar sewa dibayar di muka sebesar 50 juta untuk 1 tahun ke depan. Nah, misal udah terjadi 6 bulan kemudian. Setelah 6 bulan, kan bakal ada penyesuaian tuh. Sewanya udah digunakan sebesar 6 bulan. Nah, pada saat itulah biaya sewanya bakal dicatat. Nah, gitu. Nah, untuk basis kas sama basis akrual ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau kalau mau lanjut, ketik satu aja ya, kayak biasanya Kak Sasya. Kalau udah paham, ketik satu. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja. Oh, benar. Masih ada deh yang harus aku kasih tahu. Jadi udah paham ya, kita lanjut. Nah, tadi kan udah aku tanyain tuh, di SMA kalian pakainya yang basis akrual atau basis kas. Nah, dan pada jawab akrual ya, itu sebenarnya ada alasannya. Kenapa? Karena untuk saat ini itu basis kas udah nggak digunain lagi. Kalian tahu kan ada itu apa? Sistem standar akuntansi yang IFRS, International Financial Reporting Standard, sama PSAK yang buat di Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, dua standar akuntansi, sebenarnya PSAK itu ngikut IFRS sih. Nah, dalam dua standar akuntansi itu, basis yang digunakan itu basis akrual. Kenapa? Karena dalam basis akrual, pencatatan yang dilakukan itu udah reliable. Nah, reliable ini satu prinsip akuntansi atau kualitas informasi akuntansi ya. Pengertiannya itu, reliable adalah sesuatu yang menunjukkan sejauh mana informasi secara akurat mencerminkan sumber daya perusahaan, perputaran modal, transaksi, dan lain-lain.
faktor ini adalah untuk membantu memberikan gambaran nyata atau realita yang tersaji dalam informasi akuntansi. Nah, kayak yang tadi udah aku kasih tahu contohnya, buat utang sama piutang, itu kan dalam basis kas nggak ditulis. Nah, ini bikin informasi akuntansi yang bakal dihasilkan itu nggak reliable. Soalnya kurang akurat kan, dia kayak cuman menganggap pendapatan sama biaya itu ada ketika kasnya itu terlibat dalam transaksi. Padahal harusnya nggak kayak gitu. Nah, jadi kalau balik lagi ke fungsi akuntansi, kalau kalian ingat, kan akuntansi ada ininya, laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya itu gunanya untuk pihak luar mengetahui bagaimana keadaan suatu perusahaan. Nah, ketika kita pakai basis kas, keadaan perusahaan yang kita tunjukkan di informasi akuntansinya itu bakal nggak akurat. Karena tadi ya pokoknya gitu. Nah, di IFRS itu juga ada dua prinsip lain, yaitu prinsip revenue recognition sama expense recognition. Jadi ini sesuai sama yang basis akrual. Yang buat prinsip revenue recognition itu, pendapatan akan dicatat apabila barang atau jasa udah diberikan kepada pelanggan. Tadi. Dan expense recognition merupakan prinsip di mana biaya dicatat apabila biayanya itu sudah terjadi. Nah gitu, itu yang bedain basis kas sama basis akrual. Nah nanti kalau di universitas ya, aku kan udah dapat pengantar akuntansi. Nah kita tuh malah nggak belajar basis kasnya. Jadi kita cuma belajar basis akrualnya. Lanjut ya. Kemudian di siklus akuntansi. Ini kelihatan nggak sih? Kecil. Nah, kemarin kan sama Kak Sasha dan Kak Mede udah belajar tuh tentang tahap pertama dari siklus akuntansi, yaitu analisis transaksi. Analisis transaksinya menggunakan persamaan dasar akuntansi, yang harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kemudian tahap kedua dari siklus akuntansi adalah pencatatan dalam jurnal. Ini namanya journal entry atau general journal atau jurnal umum. Nah, jurnal umum ini tinggal mindahin apa yang udah kalian tulis di persamaan dasar akuntansi ke jurnal yang baru aja. Sebenarnya yang analisis transaksi itu nggak perlu kalau kalian udah paham sih, jadi langsung ke jurnal umumnya aja bisa. Kemudian ini bakal posting ke buku besar, kemudian pembuatan neraca saldo, setelah itu bakal ada penyesuaian, pencatatan penyesuaian sama posting ke jurnal penyesuaian dan bikin buku besar baru. Kemudian pembuatan neraca saldo disesuaikan, kemudian pembuatan laporan keuangan, kemudian ada pencatatan dan posting ke jurnal penutup, dan yang terakhir itu ada pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Nah, langsung aja ke tahap yang kedua, karena yang pertama kemarin udah dijelasin sama Kak Mede dan Kak Sasha. Nah, jadi yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum itu jurnal yang terdiri dari tanggal, kemudian ada keterangan, dan ada kolom debit sama kredit. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Nah, yang pertama, benar. Nah, ini ada
ada contoh soal. Jadi ada PT Hufflepuff Jaya merupakan suatu perusahaan jasa yang bergerak di bidang laundry. Berikut merupakan daftar transaksi PT Hufflepuff Jaya pada bulan Desember tahun 2021. Nah, yang pertama, pada tanggal 1, PT Hufflepuff Jaya membayar sewa dibayar di muka sebesar 1 juta untuk masa sewa 1 tahun, dimulai pada tanggal 1 Desember ini. Nah, aku mau nanya gimana persamaan dasar akuntansinya untuk transaksi tanggal 1 ini. Coba tulis di kolom chat. Pada tanggal 1 ini transaksi persamaan dasar akuntansinya bentuknya kayak gimana? Apa yang nambah? Apa yang berkurang? Halo. Ayo jawab dong. Siapa nih? Anissa, Cahyani, Ataya, Atea, Daisy. Ayo jawab. Sebenarnya udah ada sih. Ini aja deh, biar cepet. Kalian ada yang mau ditanyain nggak dari sini? Iya. Jadi Zizi benar ya. Benar ya. Ketika sewa dibayar di muka, kita kan bakal mengeluarkan kas. Dan bakal ada yang nambah, yaitu sewa dibayar di muka. Ya, kalian bayangin lah. Nanti kasnya berkurang, sewa dibayar di mukanya bertambah. Karena dua-duanya itu di harta, jadi ketika dia bertambah, dia bakal masuk ke debit, dan kasnya karena dia berkurang, masuk di kredit. Nah, itu udah dijawab Zizi. ZZ. Nah, kemudian tanggal 10, membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1 juta. Nah, ini sama sih. Perlengkapannya bakal nambah 1 juta, kasnya bakal berkurang 1 juta juga. Tanggal 15, telah selesai melakukan service kepada pelanggan senilai 5 juta. Tapi uangnya belum dibayarkan. Jadi bakal ada piutang sebesar 5 juta dan kreditnya itu pendapatan. Sebesar 5 juta juga. Ingat ya, pendapatan kenapa bisa dikredit, jangan bingung. Kemudian ada beban listrik dan air pada tanggal 20, melakukan pembayaran atas listrik dan air sebesar 100.000. Jadi beban listrik dan airnya 100.000, kemudian kasnya berkurang jadi ada di kredit. Sedangkan pendapatannya ada di debit. Kenapa bisa ada di debit? Siapa mau jawab? Anissa, Cahyani, Salsa. Ini kalian harus paham banget ya. Soalnya selanjutnya bakal pakai ini banget sih. Kalau di sini salah, semuanya bakal salah. Beban kenapa bisa di debit buat yang tanggal 20 itu? Iya, jadi beban bertambah di debit karena dia sifatnya mengurangi modal. Sedangkan modal kan ada di kredit. Nah, itu udah dijelasin Zizi juga.
beban itu mengurangi modal yang saldo normalnya ada di kredit. Jadi akan selalu dicatat di debit. Oke, lanjut tanggal 21, menerima pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta. Nah, ini udah dibahas ya tadi. Jadi karena dia menerima pendapatan diterima di muka, kasnya bakal bertambah 10 juta. Dan karena kasnya bertambah 10 juta, dia bakal ada di debit. Kemudian karena pendapatan diterima di muka itu sebagai utang, jadi saldo normalnya ada di kredit. Jadi di sini juga ada di kredit. Oke, lanjut. Nah, kemudian buku besar. Buku besar. Jadi buku besar ini kita kayak mengklasifikasikan akun-akun itu menjadi satu-satu gitu. Jadi ada jurnal buat beban sewa, ada jurnal buat beban iklan, ada jurnal buat beban gaji. Nah, ini itu didapetin dari jurnal umumnya. Dan proses nulis buku besar ini disebut sebagai proses posting ya. Nah, bentuk buat buku besar ada yang kayak gini, terus ada juga yang kayak gini. Ini biasanya disebut sebagai T-account. Oke. Nah, lanjut dari yang tadi, kan kita udah punya jurnal umum tuh. Dan buat bikin buku besar, tinggal masukin akun-akun yang ada di jurnal umum. Jadi ini misal buku besar kas. Oh ya, untuk nulis buku besar itu harus ada nomor akunnya ya. Nomor akunnya itu yang di kanan atas, yang 001 ini. Nah, cara nulisnya itu kita lihat semua transaksi yang melibatkan akun kas yang ada di jurnal umum yang udah kita buat. Jadi pada tanggal 1 kan ada tuh kas dan dia letaknya di kredit. Jadi dalam buku besarnya tanggal 1 kita nulis sebanyak 1 juta di kredit juga. Jadi sama ya. Kemudian tanggal 10 ada juga akun kas dan dia letaknya di kredit. Jadi buat buku besarnya ada di kredit juga. Tanggal 15 nggak ada melibatkan akun kas. Tanggal 20 melibatkan akun kas sebanyak 100.000 yang ada di kredit. Jadi di sini juga kredit. Dan tanggal 21 kas juga ada, tapi dia debit sebanyak 10 juta. Nah, ini 10 juta. Jadi, dan buat buku besar itu ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, sama saldo atau balance ya. Dan ya, kita tinggal ngitung aja. Pada tanggal 1 juta. Pada tanggal 10, kan nambah 1 juta. Berarti saldonya jadi 2 juta di kredit. Tanggal 20 nambah 100.000 di kredit, jadi saldonya 2.100.000 di kredit. Dan pada tanggal 21, dia nambah di debit. Jadi 10 juta ini dikurang dengan 2.100.000, jadi 7.900.000. Nah, buat akun-akun yang lain, kalian bisa coba sendiri. Misal buku besar, buat sewa dibayar di muka, atau perlengkapan, atau piutang. Nah, gitu. Nah, selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo ini gabungan dari akun-akun, saldo akhirnya. Saldo akhir tiap akun. Jadi kan tadi di kas kita balik. Jadi di kas itu ada saldo akhir, yaitu 7.900.000. Nah, nanti di neraca saldo kita bakal nulis tuh kas ada di debit,
sebanyak 7.900.000. Nah, ini contohnya. Nulisnya itu paling atas neraca saldo, atau kebalik juga nggak apa-apa sih kayaknya. Neraca saldo, kemudian nama perusahaannya dan tanggalnya. Di sini ada nomor akunnya. Ingat, di buku besar harus ada nomor akunnya. Kemudian nama akun, debit sama kredit. Ini saldo normalnya sih. Nah, lanjut dari contoh yang udah kita bikin. Tadi kan kas sebanyak 1 juta ada di debit. Nah, jadi di sini kas, nomor akunnya 001, kemudian di debit sebanyak 7.900.000. Nah, yang mungkin bikin bikin stres anak akuntansi itu pas bikin neraca saldo sih. Karena di neraca saldo ini, saldo akhir tiap akun antara debit sama kreditnya itu harus seimbang, harus balance. Nah, kalau nggak balance, pasti ada yang salah. Balance pun kemungkinan bisa ada yang salah ya, apalagi nggak balance. Nah, kesalahannya itu bisa masukin dari buku besar ke neraca saldo, atau dari awal pas ketika analisis transaksi, atau salah ketika posting. Nah, selanjutnya bakal dibahas sama Kak Sasha. Oke, aku izin share screen ya. Wait. Kelihatan full screen belum? Udah. Oke, thank you. Nah, jadi sekarang kita mau bahas tentang AJP, siklus selanjutnya setelah dari neraca saldo. Jadi, AJP ini nanti kita susun pas akhir tahun. Nah, ada beberapa akun-akun di neraca saldo tuh yang harus kita sesuaikan lagi, karena kayak ada beberapa yang nggak valid gitu. Nah, kelompok-kelompoknya pertama ada yang namanya pos akrual. Di sini kita ngomongin beban yang belum dibayar atau pendapatan yang belum diterima. Yang kedua, ada yang namanya pos deferral. Di sini kita ngomongin transaksi yang udah dicatat, tapi kita perlu koreksi lagi. Contohnya ada perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, penyusutan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, mulai dari si pos akrualnya. Nah, di sini ada pos akrual. Jadi, beban yang masih harus dibayar, itu, ini kita udah pernah bahas ya, beban yang masih harus dibayar kayak beban gaji, yang misalnya kita bayar gajinya itu per hari, misalnya setiap hari. Nah, terus pas di tahun 2021, kita baru bayar sampai tanggal 27 nih. Nah, 28, 29, 30, 31 belum kita bayar karena bukunya udah kita tutup. Di sini kita masukin ke dalam beban yang masih harus dibayar. AJP-nya kayak gimana? Dia bebannya di debit, utangnya di kredit. Sesuai ya sama saldo normal masing-masing. Kalau kita beban yang masih harus dibayar dalam bentuk gaji, berarti kita isi beban gaji sama utang gaji. Besarnya sebesar beban yang masih terutangnya. Ini tadi beban yang masih harus dibayar. Terus kita lanjut ke pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima tuh berarti kayak orang lain punya utang ke kita. Nih, kalau misalnya kita lihat nih AJP-nya, di debitnya piutang, di kreditnya pendapatan, sama kayak saldo normalnya. Ini kalau buat akrual masih gampang sih, sesuaiin sama saldo normal masing-masing. Nah, nanti abis ini kita ke pos deferralnya. Agak ribet ya. Bentar. Clear. Nanti pas di akhir-akhir kita juga ada yang soalnya kok. TJ. Oh, bentar. Stephanie nanya. Pos akrual. Nih, pos akrual itu beban yang masih belum dibayar atau pendapatan yang belum diterima. Isinya cuma dia berdua aja nih. Nah, ini sekarang kita ke pos deferralnya.
Di post-deferral ada 4 contohnya. Pertama, pemakaian perlengkapan. Jadi kan kita udah beli perlengkapan, pasti ada dong perlengkapan yang udah kita pakai. Jadi harus kita kurangin. Caranya ada 2 nih. Kalau misalnya yang di soal diketahui akunnya itu sebagai harta atau sebagai si perlengkapannya itu sendiri, kita naruh AJP-nya itu beban perlengkapan di debit, perlengkapannya di kredit. Sebesar perlengkapan yang udah kita habis pakai selama masa waktu tertentu. Terus kalau misalnya di soalnya itu akun yang dikasih tahu beban perlengkapan, bukan si perlengkapan itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia dikasih taunya beban, AJP-nya ini kebalikannya. Si debitnya perlengkapan, si kreditnya beban perlengkapan. Terus isinya juga beda. Kalau misalnya kita catat sebagai harta tadi, sebesar yang telah terpakai, kalau kita catat sebagai beban, ini sebesar yang belum kita pakai, yang masih ada sisanya. Gitu, yang perlengkapan. Terus kita lanjut deh. Yang kedua, beban dibayar di muka. Misalnya kayak, beban dibayar di muka, sewa. Saya kita nyewa dari Januari gitu sampai buat 2 tahun misalnya. Tapi kan dalam 1 tahun ini, misalnya 2021 sampai 2022 nih kita mau nyewa. Tapi harus kita tutup dong di tahun 2021 dulu, berarti Januari sampai Desember. Ini udah kita pakai kan? Januari sampai Desember 2021. Sewanya ini kita kurangin. Kalau misalnya dia diketahuinya sebagai harta, di akunnya itu tulisannya kayak sewa dibayar di muka gitu. Ini sama kayak si pemakaian perlengkapan tadi, debitnya si beban, kreditnya baru sewa dibayar di muka. Misalnya ini sewa atau beban apapun lah, kalau misalnya dia dibayar duluan, dibayar di awal buat beberapa tahun atau beberapa bulan selanjutnya. Tapi kalau misalnya dia diketahuinya itu bebannya, ya tinggal dibalik. Berarti bla 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 dibayar di muka, di debit, sama beban. Saya kita contoh sewa lagi. Beban sewa di kredit. Sebesarnya juga sama kayak si perlengkapan. Kalau misalnya dicatat sebagai harta, ini sebesar yang telah terpakai. Kalau dia dicatat sebagai beban, dia sebesar yang masih tersisa. Jadi ini metode harta atau metode neraca sama aja. Kalau misalnya diketahuinya dalam bentuk harta di soalnya. Dan ini namanya metode laba rugi atau metode beban gitu aja. Nah, oke, sampai sini buat post deferral ada yang bingung nggak? Baru 2 sih contohnya. Ntar selanjutnya ada lagi. Aman-aman? Oke. Kita lanjut ke contoh yang bukan contoh, akun yang selanjutnya yang butuh kita sesuaiin. Nah, ini penyusutan harta tetap. Kan kita tahu ya, kalau misalnya harta tetap itu hampir semuanya kecuali si tanah itu ada yang namanya depresiasi atau penyusutan. Misalnya aja kita beli mobil, pasti kan nilainya ini berkurang dari tahun ke tahun. Nah, jadi kalau misalnya penyusutan ini, dia nggak ada tuh kayak metode harta, metode beban. Dia AJP-nya 1. Dia debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Nah, terus pasti biasanya kalau di soal ini, jarang dikasih tahu langsung tuh penyusutannya sebesar ini gitu, jarang. Pasti dikasih tahu dulu apa yang diketahuinya kayak harga perolehannya, nilai sisanya, umur ekonomisnya. Nah, nanti baru kita hitung sendiri berapa depresiasinya. Nah, ini rumus buat ngitungnya pakai metode garis lurus. Jadi pertama,
harga perolehan, harga pas kita beli, dikurang nilai sisa atau yang namanya nilai residu per UE, umur ekonomis. Jadi kalau misalnya disingkat, HP min NS per UE. Ini adalah rumus si depresiasi, yang nanti hasilnya kita masukin ke dalam jurnalnya atas ini, jurnal si AJP-nya. Terus yang ke berapa nih? 4, kita punya pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini bisa pakai 2 cara, kayak tadi. Ada metode neraca, ada metode laba rugi. Kalau misalnya dia dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, di soal akun yang muncul itu pendapatan diterima di muka. Berarti kita taruh debitnya pendapatan diterima di muka, kreditnya pendapatan sebesar yang udah jadi hak kita. Misalnya kayak apa ya? Kita usaha nyewain apa ya? Apartemen gitu misalnya. Nah, orang itu nyewa dari Januari sama kayak tadi deh, dari 2021 sampai 2022. Nah, terus di 2021 ini kita mau tutup kan? Kita mau bikin AJP tuh. Dari Januari sampai Desember 1 tahun, ini udah kita akui sebagai pendapatan karena kan udah dipakai gitu sewanya buat 1 Januari sampai 31 Desember. Ini dimaksud telah menjadi hak. Terus kalau misalnya yang masih tersisa itu berarti sisanya yang belum kepake sewanya dari tahun 2022 ini nih. Kalau tahun 2021-nya itu sudah menjadi hak karena udah dipakai sama dia si sewanya. Kalau misalnya pakai metode neraca, debitnya pendapatan diterima di muka, kreditnya pendapatan. Kalau dia dicatat sebagai pendapatan atau ini pakai metode ikhtisar laba rugi, metode laba rugi, dia debitnya itu pendapatan, kreditnya pendapatan diterima di muka. Jadi sama aja kayak tadi, dibalik pokoknya kalau misalnya dia antara metode siapa tadi? Neraca sama metode laba rugi itu mereka debit kreditnya dibalik-balik. Kalau yang pakai metode ini yang udah dipakai sama orang itu, nih metode neraca yang udah dipakai sama orang itu, kalau metode laba rugi yang belum dipakai sama orang itu masih tersisa. Bentar, Stephanie nanya, Kak, kan pendapatan kok jadi sewa? Contohnya misalnya dia pendapatan sewa gitu, Steph. Misalnya dia usahanya ini usaha nyewa gitu, contoh aja. Nah, oke. Habis ini kita lanjut ke contoh-contoh soal-soalnya buat si AJP. Nah, ini baru nih. Tadi mungkin masih ngawang, masih konsep-konsepnya. Sekarang kita lanjut ke aplikasiinnya si AJP-nya. Dan sekarang masih belum bisa bedain mana yang kredit, mana yang... ini tuh kemarin kita udah bahas tahu, Matthew, di ini. Kalau misalnya dia dalam golongan, nih pakai 5 jari ini nih, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Kalau misalnya dia ada di ujung, harta sama beban, itu dia di debit setiap bertambah. Kalau dia di tengah, kredit, utang, modal, pendapatan, itu mereka ada di kredit. Isi harta apa aja, macam-macam. Kita udah pernah bahas nih. Tapi pokoknya intinya tuh 5 jari ini sih. Kalau buat tahu debit kredit ya. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ujung-ujung debit, tengah kredit. Simpelnya kayak gitu. Nanti bisa dipelajarin lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke salah 3 ya. Contoh dari AJP. Pertama, pada tanggal 16 April diterima sewa di muka. Diterima sewa di muka. Berarti kita ngebahas tentang pendapatan yang diterima di muka. Oke, ini pendapatan diterima di muka.
Oke, coba kita lihat lagi. Di konsep yang sebelumnya, pendapatan diterima di muka, ini bisa pakai dua cara. Kita harus lihat dulu nih apa yang diketahui. Kata soal diketahuinya sewa di mukanya. Berarti pendapatan diterima di mukanya yang kita ketahui. Kalau kita tahunya dalam bentuk pendapatan diterima di muka, bukan pendapatan sewa, ini kita pakai metode yang pertama, yang ini. Di mana AJP-nya nanti pendapatan diterima di muka di debit, terus pendapatan sewanya di kredit. Sebesar yang udah menjadi hak kita, atau berarti udah terpakai sama orang itu. Kita clear dulu. Nih, coba ya. Oke, jadi kita lihat dulu dalam bentuk AJP-nya, nanti jurnalnya ini bakalan sewa DDM, singkat aja, terus sama pendapatan sewa. Ini sesuai sama akun yang tadi ya, jurnal yang ada di konsepnya. Terus sebesar 12 juta, ini kan buat setahun ya. Kita lihat pertama pada tanggal 16 April. Jangan sampai kita terkecoh nih kayak, oh 12 juta buat 1 tahun, berarti ini pasti 12 juta nih. Kan udah setahun gitu. Jangan ya, karena kita itu baru nerimanya tanggal 16 April. Nih, 16 April sampai, ingat kalau AJP itu selalu akhir tahun, 31 Desember. Ini di tahun yang sama ya, 2021. Oke, jadi kalau misalnya dia 16 April, ini dia ini bukan kita hitung sebagai bulan April. Nah, jadi kita baru ngitungnya itu bulan habis April siapa ya? Mei. Kenapa? Karena kalau misalnya dia dimulainya 1 sampai 15 itu baru kita hitung sebagai April. Kalau misalnya dia mulainya 16 sampai 31 atau 30, baru kita hitung sebagai bulan selanjutnya. Kalau dia dari awal sini ya. Dia kan bukan termasuk bagian dari 1 sampai 15. Berarti dia masuknya ke bulan Mei kita hitungnya. Jangan dimulai dari bulan Aprilnya. Sampai 31 Desember. Kalau 31 Desember ya berarti ya udah mentok sampai Desember kan. Desembernya tetap kehitung. Jadi kita hitung dari Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan. Nih, 8 bulan yang kita pakai. Oke, ingat ya guys. 1 sampai 15 kalau misalnya di awal, itu baru kita anggap sebagai bulan tersebut. Kalau misalnya dia lewat dari tanggal 15, kita anggap sebagai bulan selanjutnya. Oke, jadi kan ini 8 bulan nih yang sudah terpakai. Katanya diterima sebesar 12 juta. Ini buat 1 tahun, berarti kalau 12 juta buat 1 tahun, otomatis kayak kita udah tahu dong. Gampang nih. Berarti 1 bulannya 1 juta. Tinggal kita kali aja 1 juta. Hasilnya 8 juta. Ini yang sudah terpakai. Terus hasil ini kita masukin deh ke dalam AJP-nya. Sewa diterima di mukanya 8 juta yang sudah terpakai. Dan pendapatan sewa 8 juta juga. Nah, begitu. Itu buat contoh 1. Ada yang bingung nggak? Oke. Oh, 1 juta ini loh, say. Kan ini dia 12 juta ini dibayar untuk 1 tahun kan. Terus kita tahu kalau misalnya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan kita sudah terpakai 8 bulan. Kalau misalnya 12 juta dibagi 12 bulan, kan 1 juta. Terus kita
kali deh sama yang sudah terpakai selama 8 bulan. Kalau bentar, Stefani nanya, kalau bukan setahun tapi kayak 5 bulan gitu berarti 12 bagi 5. Yes. Terus kalau dicatat yang satunya di soal, tandanya apa? Oh, kayak tadi ya. Kalau bisa dicatat yang satunya nih, tandanya dia, kalau ini kan dia yang kita ketahui sewa di mukanya. Kalau misalnya kita catat pakai metode satu lagi, itu diketahuinya pendapatan sewa, bukan sewa di muka. Itu. Oke, kita lanjut ke kedua dulu ya, biar agak fast. Jika pada tanggal 1 Juli dibeli peralatan, oke. Ini udah kita lihat nih, ada harga, beban angkut, masa perkiraan, lalala. Berarti ini peralatannya menyusut. Kita cari dulu pakai rumus penyusutan yang tadi ya. Penyusutan itu HP min NS per UE, di mana harga perolehannya 50.000 dan beban angkut. Nah, beban angkut itu termasuk ke dalam harga perolehan. Berarti dia 60 nih. Ribu. Dikurang. Nilai sisa. Nilai sisanya katanya 10. 10.000. Dibagi umur ekonomisnya katanya 5 tahun. Berarti 60.000 dikurang 10.000, 50.000 bagi 5. 10.000 ini penyusutannya per tahun sebesar 10.000. Oke. Kita balik lagi ke konsep deh. Tadi penyusutan, berarti jurnalnya, AJP-nya, beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan di kredit. Berarti tinggal AJP sama dengan beban akumulasi sebesar berapa tuh? Oh, ini kita belinya baru tanggal 1 Juli. Kalau misalnya kita lihat dari 1 Juli itu bulan keberapa? 7. Sampai, ingat AJP sampai tanggal 31, berarti 1 Juli kita tetap hitung dalam Juli dong. Kan dia 1 sampai 15, itu kita hitung dalam bulan tersebut. 1 Juli sampai 31 Desember, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan. 6 bulan. Berarti kalau 10.000 per tahun, kalau kita bayangin aja nih, 6 bulan itu kan setengahnya kan. Berarti tinggal 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000. Ini dari Juli sampai Desember. Nah, baru inilah yang kita masukin ke dalam AJP-nya. 5.000. Kalau buat penyusutan sih nggak terlalu ribet ya, kayak harus cari, oh dia tuh pakai metode yang mana gitu, nggak. Cuman tinggal kita hitung penyusutannya berapa, terus langsung masukin ke AJP-nya. AJP-nya juga cuma satu, beban sama akumulasinya. Ini kita lanjut ke nomor 3. Kalian kalau misalnya ada yang mau nanya langsung di chat aja ya. Aku ngelanjut dulu. Pada tanggal 6 April dibayar beban sewa. Oke, kita yang bayar nih berarti sekarang. Kita bayar beban sewa buat berapa? 2 tahun. Pertama, kita lihat dulu. Kita tahunya dia beban. Diketahui akun beban. Tadi kayak udah dijelasin kalau misalnya dia pakai metode neraca, itu diketahui sewanya. Kalau misalnya dia pakai metode laba rugi, diketahui bebannya. Berarti dia pakai metode yang laba rugi. Di mana AJP-nya, nih kita balik ke yang, kita balik ke yang tadi, beban dibayar di muka. Kalau misalnya dia dicatat sebagai beban, ini dia nulisnya bebannya di kredit, baru bla 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 dibayar di mukanya di debit. Nih kita, lewat ya. Nih,
Berarti AJP-nya sewa DDM. Sama beban sewa. Oh ya, ini DDM-nya beda BTW. Ini dibayar ya. DB deh, DBDM dibayar di muka. Terus kita ingat tadi pakai metode laba rugi. Berarti kalau misalnya dia pakai metode laba rugi, yang kita masukin ke dalam AJP bukan apa yang sudah terpakai, tapi apa yang masih tersisa. Apa yang belum kita pakai. Yang masih tersisa. Berapa tuh kira-kira? Oke, jadi kita hitung lagi deh. Lihat diketahui kita beli mulai 6 April. 6 April. Sampai AJP, ingat, sampai 31. Berarti yang sudah terpakai ini selama April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 ya. 9 bulan. Oke, terus ini kan yang sudah terpakai. Kalau misalnya kita lihat untuk 2 tahun, guys. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Sementara yang sudah terpakai 9 bulan. Tapi kita nggak masukin yang sebesar 9 bulan ini ke AJP. Jangan lupa. Karena yang diketahui ini kan beban sewanya. Jadi kita pakai metode si laba rugi di mana kita masukin yang masih tersisanya. Jadi yang masih tersisa tinggal 24 dikurangin 9, 15. 15 bulan masih tersisa. Nah, kira-kira 15 bulan ini berapa juta? Ini kita tinggal lihat lagi deh. Dibayarnya ini 2.400.000 untuk 2 tahun. 2.400.000 untuk 2 tahun berarti 2.400.000 dibagi 24 bulan, 1 bulannya itu 100. Yes. Oke, jadi kalau misalnya 1 bulannya itu 100.000. Berarti 15 bulan, kan kita masih tersisa 15 bulan ya, dan yang pengen kita masukin ke dalam AJP itu yang masih tersisa. Berarti 15 dikali 1.500.000. Nah, inilah yang kita masukin ke dalam AJP-nya. Bukan 9 bulan ini. Karena ini yang sudah kita pakai. Bentar, Stefani nanya. Kalau misalnya di soal pendapatan juga masuknya metode laba rugi. Yes. Nah, ini buat yang nomor 3. Sampai sini kalau misalnya 1, 2, 3, ada yang mau ditanya nggak? Kalau udah jelas tekan 1. Gimana, guys? Mau dicerna dulu, silakan. Tungguin. Oke. Iya, step. Oke, guys. Thank you. Kita lanjut ya, berarti ya. Sekarang AJP clear. Kalau misalnya kalian masih agak ngawang, boleh dilatih lagi. Nanti. Sekarang kita lanjut ke yang ini AJP lagi ya, guys. Bisa dicek lagi dah. Pokoknya ini yang dari si Hufflepuff yang udah dibahas sama Mufid tadi. Kita lanjut ke siklus selanjutnya. Habis dari udah kita sesuaiin, kita masukin ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kalau misalnya di sini, nanti ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5 biji. Neraca saldo, terus juga penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ada laba ruginya, ada neraca juga. Kalau misalnya kita lihat nih, neraca saldo disesuaikan itu hasil dari neraca saldo sama
penyesuaian tadi, entah dia ditambah atau dikurang, pokoknya sesuai debit kreditnya deh. Nih kayak contohnya piutang dagang tadi, neraca saldonya misalnya 2.250.000, terus penyesuaiannya juga di debit. Berarti kan kalau sama-sama di debit, dia nambah dong. Nanti di neraca saldo disesuaikannya dia juga bertambah. Nah, pokoknya dari neraca saldo, terus penyesuaian sama neraca saldo disesuaikan, mereka harus balance ya. Nih, neraca saldonya balance, si penyesuaian balance. Neraca saldo disesuaikan, di balance juga. Tapi, laba rugi dan neraca ini mereka nggak balance nih kalau kita lihat nih. Nih di sini. Tapi kalau misalnya udah diselisihin, baru nanti di bawah balance. Tapi yang atas ini pas awal-awal dijumlahin, nggak balance ya. Kalau laba rugi, isinya ini cuman si pendapatan serta beban-beban. Macam-macam beban pokoknya. Ketika pendapatan atau kreditnya lebih besar daripada debit atau pendapatan, berarti dia mengalami keuntungan. Tapi kalau misalnya dia lebih besar si debitnya, otomatis dia kan lebih banyak bebannya daripada pendapatannya. Berarti dia mengalami kerugian. Terus kalau misalnya di neraca, ini isinya sisa harta, utang, modal, gitu-gitu. Kalau perusahaan untung rugi dilihat dari sini. Laba rugi nih. Ketika kredit lebih besar dari debit, dia laba. Ketika debit lebih besar dari kredit, dia rugi. Intinya itu. Nih, kita lanjut nih. Habis dari neraca saldo yang tadi, kita ke laporan keuangan. Ada yang namanya laporan laba rugi. Ini selisih dari total pendapatan dan total beban. Terus ada yang namanya laporan perubahan modal. Ini selisih dari modal awal ditambah laba dikurang price, atau kalau misalnya dia rugi, berarti dikurang sama rugi. Terus yang ketiga, ada yang namanya laporan neraca. Kalau laporan neraca, ya isinya si neraca aja, akun-akun yang ada di neraca. Ada harta, utang, sama modal. Nah, habis itu setelah kita tadi udah macam-macam tuh, kita ke yang namanya jurnal penutup. Step pertama, kita nutup akun-akun yang ada di debit. Oh ya, BTW, jurnal penutup ini bukan buat akun neraca ya, jadi cuma akun-akun nominal aja nih. Dan akun yang mempengaruhi modal. Jadi, di debit itu ada, kalau misalnya saldo normalnya nih kita lihat beban, pembelian, retur penjualan, potongan penjualan, ini mereka saldo normalnya di debit. Tapi ketika mereka masuk ke dalam jurnal penutup, dibalik. Awalnya dia saldo normal di debit, dimasukin ke dalam kredit. Nah, terus di debitnya ada siapa? Ikhtisar laba rugi. Nah, itu buat jurnal penutup yang menutup kolom debit. Terus di sini kita menutup kolom pendapatan. Atau kalau misalnya di akun nominal kan kreditnya itu, debit itu beban, kreditnya itu si pendapatan kan. Ini kita lihat pendapatan, retur pembelian, dan potongan pembelian ini awalnya saldo normalnya, seperti yang kita tahu di 5 jari itu, dia kan di tengah, dia kredit. Tapi ketika masuk ke jurnal penutup, dia dibalik. Kenapa dibalik? Karena pengen ditutup, pengen kita nolin. Jadi dia ada di debit, terus kreditnya baru ikhtisar laba rugi. Jadi pokoknya intinya kalau misalnya jurnal penutup ini, nutup make akun baru yang namanya ikhtisar laba rugi. Terus lanjut, kita ke ini, kalau misalnya dia pas kita lihat hasil dari yang sebelum-sebelumnya tuh ternyata laba, ini kita nutupnya ikhtisar laba ruginya di debit, modalnya di kredit. Tapi kalau misalnya kita lihat dia dalam bentuknya rugi, ternyata kebalikannya. Berarti modalnya yang di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit. Jadi ini pilih salah satu, tergantung dari situasinya.
Kalau misalnya dia laba berarti ikhtisar di debit, kalau misalnya dia rugi berarti ikhtisar di kredit. Nah, terus kalau misalnya ada akun Prive, ini juga kita tutup dengan dia nggak pakai ikhtisar laba rugi, tapi dia pakai modal. Karena kan seperti kita tahu sebelumnya, Prive ini mempengaruhi si modal. Jadi, menutup akun Prive-nya kita taruh di kredit. Modalnya kita taruh di debit. Jadi kebalikan dari saldo normal mereka. Karena mereka nih pengen kita nolin. Gitu. Ikhtisar itu apa? Apa ya ikhtisar ya? Mufid tahu nggak, Fit? Ikhtisar apaan? Aku juga belajar asal ikhtisar laba rugi. Pokoknya namanya udah sama. Kita lanjut dulu ya. Nah, nih. Contoh dari si jurnal penutup. Kayak tadi nih. Yang beban-beban kita taruh di kredit. Terus yang penjualan, yang mereka awalnya saldo normal di debit jadi di kredit, yang mereka saldo normalnya di kredit jadi di debit. Pokoknya inti dari jurnal penutup tuh itu. Oke. Nah, habis tadi kita udah menutup akun-akun nominal beserta akun-akun yang mempengaruhi akun nominal, akun-akun yang mempengaruhi modal, kayak si Prive, kita sekarang nutup nih, bikin neraca saldo setelah penutup. Hanya berisi akun real. Kenapa? Karena si akun nominalnya tadi udah kita nolin sama ikhtisar laba rugi. Oke? Jadi isinya cuma ya harta, utang, modal, dia aja. Nih, bisa kita lihat sesuai dengan saldo normal mereka masing-masing. Kas lalalala. Ini kan mereka harta. Terus juga ini akumulasi, ini mempengaruhi si peralatan. Terus ada lagi yang namanya utang. Terus utang lagi ada di kredit dan modal di kredit juga. Dan hasil mereka balance di neraca saldo setelah penutup. Nah, sampai sini materinya ada yang mau ditanya? Kalau enggak, kita lanjut ke kuis. 5 soal doang sih. Tidak ada. Pendapatan beban itu aku nominal. Yes, step. Puyeng banget. Iya, Tiana, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Nanti habis ini, di-review lagi aja. Aku juga awal-awal ngawang. Iya, ngangong. Apa? Pelan-pelan aja juga belajar ya. Ini kita coba langsung kuis dulu kali ya. Nggak banyak kok hitung-hitungannya, masih lebih ke konsep. Jadi, lumayan. Beda akun nominal sama real. Kalau akun real itu isinya itu akun-akun yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Ada harta, utang, modal. Kalau akun nominal itu isinya akun-akun si akun itu yang mempengaruhi modal dalam persamaan dasar akuntansi. Yang mempengaruhi modal itu siapa? Ada pendapatan, ada beban. Akun nominal isinya cuma 2, pendapatan beban. Kalau misalnya si real itu harta, utang, modal. Tuh. Oke, lanjut ke kuis yang pertama. Jika penutupan retur pembelian di akhir periode berada dari debit. Ini penutupan, guys. Jurnal penutupan. Kira-kira kalau misalnya retur pembelian, dia tadi ada di mana? Bentar. Tadi real yang bentar, step nanya. Tadi real yang mempengaruhi ya. Real itu yang ke persamaan dasar akuntansi isinya.
Cuman harta utang modal doang. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal ini. Jika penutupan retur pembelian di akhir periode di debit, maka yang dikredit adalah, ayo guys, jurnal penutup tadi dia sama akun apa aja nih? Jurnal penutup. Ayo. Tadi jurnal penutup ini kan dia cuma buat akun-akun nominal serta akun yang mempengaruhi modal. Oke, kita langsung jawab aja kali ya. Kalau misalnya kita lihat nih di sebelumnya tadi, jurnal penutup di mana tadi? Ini bukan, oh ya benar. Jurnal penutupnya retur pembelian. Benar kan retur siapa sih tadi? Lupa lagi. Iya benar, retur pembelian. Retur pembelian itu ada di debit, maka yang dikredit adalah kalau jurnal penutup berarti kan ini isinya jurnal penutup ini tadi kan ditutup sama si ikhtisar laba rugi. Berarti kalau misalnya dia di debitnya ada retur, berarti di kreditnya buat nutup dong si laba rugi. Jawabannya yang ini. Ingat ya, jurnal penutup intinya adalah si ikhtisar yang digunain buat nutup setiap akun-akun nominal. Gimana nomor 1? Mau lanjut ke nomor 2? Oke. Ntar aku clear dulu. Jangan lupa ya, intinya jurnal penutup si ikhtisar tuh yang main. Urutan yang benar dalam siklus. Nah, ini cuma siklus kok guys. Bisa nih pasti. Boleh dijawab. A, B, C, D, E. Ayo, siapa? Jurnal penyesuaian, neraca saldo, kemudian jurnal penutup. Neraca saldo, jurnal penutup laporan keuangan. Oke, udah ada yang jawab ya. Ada 2 nih jawab dodol. Terus Salsa jawab cacing. Mari kita lihat. Karena mostly dodol cacing, kita lihat ke dodol cacing aja nih berarti. Dodol, jurnal umum, laporan keuangan, jurnal penyesuaian. Ayo, tidak boleh lupa. Karena yang duluan adalah si penyesuaian tuh. Laporan keuangan nanti. Di review lagi ya siklusnya guys. Itu tinggal cuman diinget-inget aja sih. Terus kalau yang cacing, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca lajur ini udah sesuai ya sama siklus yang tadi ada di gambar. Jadi jawabannya yang cacing. Yes. Gimana? Aman nggak? Kayak mungkin kalau ada yang bingung, di siklus tadi kan nggak ada tuh neraca lajur atau apa worksheet apa lagi namanya? Ada. Ya ada. Ada David. Bentar. Tapi setauku neraca lajur itu nggak wajib kan? Ini. Oh, yang siklus awal tadi, yang slide kedua. Wait. Nah, jadi itu sebenarnya dia fungsinya cuman buat ini aja, memudahkan kita buat ngisi income statement-nya nanti. Gak wajib tapi dia sebenarnya. Oke. Tapi intinya ada ya guys. Walaupun Ada. sunnah berarti dia. Gak fardu ain. Ya. Lanjut ya.
Nomor 3. Hehehe. Ini kita pakai rumus dari laporan keuangan. Ada yang mau ngitung? Apa mau langsung hitung? Apa sih? Tapi diwajibkan buat bisa. Iya, sama. Aku juga diwajibin. Ini pakai rumus yang tadi tuh. Yang ada di laporan perubahan modal. Di laporan keuangan. Ada yang mau coba jawab apa langsung dibahas? Mana ya tadi rumusnya? Nah, nih laporan perubahan modal, berarti modal akhirnya itu, modal awal ditambah laba dikurang price. Laporan perubahan modal adalah modal akhir itu modal awal ditambah laba kurang price. Nah, udah sampai sini nih rumusnya. Ada yang mau coba masukin? Berapakah pendapatannya? Kita masukin nih, misalnya nih 10.000. Udah kita ketahui kan, tinggal masukin. Atira namun 3.000. Oke, mantap. Keren. Modal awal kita masukin lagi 9.500. Ditambah, oh nggak ada nih labanya gitu. Gimana dong? Nggak tahu. Oke, mari kita kosongin dulu, dikurang price. Price berapa? 1.000. Terus kita bingung nih, nyarinya laba di mana dong? Kemudian tiba-tiba kita mendapatkan ilham bahwa rumusnya ada di laporan keuangan juga. Mana ya? Wait. Ini nih. Nih dia. Laporan laba rugi. Jadi laba atau rugi itu didapat dari total pendapatan dikurangin total beban. Berarti kita masukin deh ke dalam. Masukin ke dalam. Astagfirullah. Ke dalam sih yang tadi nih. Yang laba kita belum ketemu nih. Kita masukin laba sama dengan pendapatan dikurang beban. Pendapatan ini yang kita cari kan ya kebetulan ya. Berarti kalau misalnya kita cari, tulis aja X gitu misalnya. X, terus katanya tadi kan pendapatan dikurang beban ya, kalau mau nyari laba atau rugi. X dikurang beban. Oh, 1.500. Oke, 1.500. Nah, kita tinggal cari si X. Ini kayak MTK biasa, pindah ruas. Sini deh. 10.000 di kalau misalnya 9.500 pindah ruas dikurang 9.500. Terus ini minus 1.500. Pindah ruas jadi plus 1.500. Terus minus 1.000 kita pindah ruas jadi plus 1.000 sama dengan X. X sama dengan udah deh tinggal kita tambah kurang 10.000 kurang 9.500 500 tambah 1.500 2.000 tambah 1.000 jadi 3.000. Terus tadi katanya si X ini buat menunjukkan pendapatan. Maka pendapatannya sebesar 3.000. Yeay. Mana? Kalau misalnya sudah paham, ketik 1.
Kalau mau mencerna dulu juga nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya bakal dibahas sama Bu It. Silahkan. Wait. Nah nih, di sini aja langsung. Setelah penutupan, akun dalam neraca saldo adalah kecuali. Ini udah dijelasin sih sama Kak Sasha tadi. Coba ada yang tahu nggak? Ada yang ingat? Apakah piutang, apakah utang, apakah penjualan, apakah modal, apakah perlengkapan? Setelah penutupan kan kita bikin neraca saldo lagi tuh. Apa? Ada yang ingat nggak? Intinya dia bukan akun real. Soalnya kan yang ditutup itu cuman akun nominal aja ya. Ya jawabannya akun nominal. Mana tuh yang akun nominal? Yang lain? Ya, jadi jawabannya yang C ya, penjualan. Karena cuman dia yang merupakan akun nominal. Yang lainnya akun real. Ya kayak yang tadi udah dijelasin sama Kak Sasha. Karena pas penutupan itu kita mengenolkan akun-akun nominal, di neraca saldo setelah penutupan cuman ada akun real aja. Oke, lanjut. Dalam kolom laba rugi, neraca lajur, akun debit sebesar 2.500.000 dan kredit sebesar 500.000, apa yang sedang dialami perusahaan? Ini totalnya ya. Dalam kolom laba rugi neraca lajur, akun debitnya itu 2.500.000, sedangkan akun kreditnya 500.000. Iya, jadi jawabannya yang D ya. Dia mengalami kerugian sebesar berapa? Iya, sebesar 2 juta. Jadi cuman gitu aja sih. Kalau di kertas kerja, kita lihat di kolom laba ruginya, ketika kreditnya itu lebih tinggi daripada debit, maka perusahaan itu mengalami keuntungan. Tapi kalau misalnya di neraca pada neraca lajur, kolom neraca pada kertas kerja, misal kreditnya yang lebih tinggi, berarti dia mengalami kerugian. Pokoknya mereka kebalikan aja sih. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Dari awal tadi, dari siklus, dari basis pencatatan, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah selesai nih guys. Kalau misalnya Iya. belum nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita cucuk. Kan sebentar dulu sampai. Wait, siklusnya tadi, bentar. Ini ada gambarnya. Nah, ini sih cuma tinggal diapalin aja. Oh, Fit, tanyain, ada akuntansi part 3 nggak? Terserah sih. Mau bahas Terserah apa ya. nih? Dagang. Iya, palingan. Tapi ekonomi lain juga perlu lah ya. Ntar, ini gimana step? Udah jelas belum siklusnya? Kalau udah aku stop share dulu nih. Oh iya, pen foto, dokumentasi, jangan lupa. Ya, jangan live dulu.
Ini sebenarnya siklusnya juga ada sih Google ya. Yang 6. Setelah penyesuaian. Oh. 5 itu pencatatan dan posting jurnal penyesuaian. Yang 6 pembuatan neraca saldo setelah disesuaikan nih. Setelah disesuaikan. Oke. Teman-teman yang mau on cam silahkan. Kita mau dokumentasi. Laporan keuangan nih. Ada contohnya nih. Nah, aku lihat di laporan keuangan kan isinya ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, sama neraca kan. Ini contohnya. Kayak si Hufflepuff yang tadi kita bahas dari tadi tuh. Kalau laporan laba rugi nih, yang di sini. Pendapatan sama biaya kan. Net income berarti pendapatan dikurang biayanya. Terus laporan perubahan modal awal, terus tambah ini. Terus dikurangin price kalau ada, tapi ini nggak ada. Jadi modal pemiliknya sebesar ini. Gitu. Ini bentuk dari siapa tadi yang ditanya? Ya, laporan keuangan. Kalau kertas kerja, nih yang di atas nih, dia bentuknya panjang. Ngeng gitu. Tapi di sini kan ada income statement tuh. Di laporan keuangannya juga ada income statement. Kayaknya itu sama aja sih. Tapi yang neracanya yang beda. Apa namanya? Balance sheet-nya. Balance sheet. Nah, biasanya kan ada akun prive tuh. Nah, akun prive kan dia masuk ke balance sheet. Jadi dia bakal langsung ada di balance sheet sini. Padahal kalau kita ngikutin laporan keuangan, urutannya kan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, habis itu baru neraca. Nanti kan modalnya bakal jadi satu tuh setelah pas laporan perubahan modal, kan ada modal awal, nanti ada pertambahannya, itu bisa investasi, bisa net income, terus pengurangannya itu bisa prive. Nanti kan bakal ada modal akhirnya. Jadi kalau di laporan keuangan yang kayak gini, pas di neracanya itu langsung ke modal akhir. Nggak ada prive lagi. Ya cuman gitu sih bedanya. Oke. Gimana, guys? Oke. Yoi. Wait, stop share dulu. Oke. Ada mau on cam nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa sih, senyamannya kalian aja. BTW, thanks banget ya yang udah datang ya. Jangan lupa istirahat. Hari ini hari apa? Senin. Besok Selasa. Pada libur gak sih? Kamu libur gak? Ya, dari minggu lalu. Oh iya, buset lama ya. Oke, dadah guys. Ntar, kita foto berdua aja. Dah. Kamu liburan sampai kapan, Fit? Tanggal 7. Sama, masa? Kirain lebih 7 dulu. apa? 7 apa? 7 Februari. apa? Tapi kamu udah selesai UASnya? Udah, tapi kan nggak